Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang akhlaknya para salafus saleh yang memandang sedikitnya amalan-amalan beliau yang walaupun itu buat kita sangatlah besar. Sebagaimana yang kita dengar di pertemuan yang telah lalu, bahwa kita itu amalan sedikit tapi kita pandang besar. Tapi kalau para salaf dulu amalannya banyak dipandang sedikit. Dan di antara amalan-amalan mereka itu dikumpulkan oleh Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau berkata, aku ngalamin sekelompok kaum di mana mereka itu kalau sudah sholat, saking lama dan banyaknya rokaatnya, sampai ketika selesai tidur di kasurnya itu ndelosor. Jadi kayak orang habis maraton gitu. Kayak kita yang habis kerjaan banyak terus pack gitu. Nah, ini sampai sebegitunya, saking banyaknya ibadah ya. Kayak mari treadmill gitu, sak jam remes langsung nyosop. Nah, mereka itu ibadah saking banyaknya sampai kalau masuk ke kamar tidur itu langsung pack ya, nama ala batin min syiddatit ta'ab ya. Coba bayangkan berapa rakaat itu kalau sampai kayak gitu. Kalau kita kan enggak, sholat sebanyak apapun sholat ya masih seger, wong sholatnya cuma 5 menit ya. Kalau mereka jam-jaman, jadi terus capek. Wa kana Yahya bin Mu'ad rahimahullah ta'ala yaqul law kanatil ibadah ta'iran lakana janahuha shaum was shalah. Kalau apabila ibadah itu diibaratkan seperti burung, maka sayapnya adalah puasa dan sholat. Puasa dan sholat. Makanya orang-orang itu banyak sholat, banyak puasa. Sholat aja kurang puasa nggak imbang, puasa aja kurang sholat nggak imbang. Ya puasanya banyak, ya sholatnya banyak. Seperti itulah mereka. Wa kanu la yanamuna fis syita illa fauqal astihah. Dan mereka para salaf dahulu tidak tidur malam di waktu musim dingin kecuali di sutuh. Sutuh itu apa? Atap rumah itu. Bedanya negara Arab sama negara kita. Kalau kita itu atas kan apa? Genteng. Kalau rumahnya orang Arab hampir nggak ada genteng. Yang ada itu dicor, terus atas itu cor-coran, karena kalau musim panas mereka tidur di atas. Nggak pakai ini, alam terbuka gitu itu. Udah kalau hujan setahun sepisan udan di kono iku. Asamu Malang cobaan ngono gak masuk angin kan. Jadi kalau orang Arab itu kayak di masjid-masjid di Hadramut itu kalau musim dingin mereka sholatnya itu ya musim dingin di bawah. Begitu musim panas mereka naik ke atas, sholatnya di atas. Karena supaya hawanya itu enak. Itu pun masih dikasih kipas angin. Ya, tapi sekarang yang modern negara Arab yang modern semua di dalam. Musim dingin AC-nya dimatiin, musim panas AC-nya dinyalain.
Jadi sudah nggak ada kayak gitu. Tapi kalau yang dulu, karena mereka nggak punya AC, musim panas mereka ke atas. Nah, musim panas di atas, musim dingin di bawah. Salaf yang disebutkan di sini di antara mereka, kalau tidur di musim dingin itu tidurnya di atas, ya kademen, mestinya kan di bawah hangat. Ini tidur di atas. Kama annahum kanu liyalbasuna riqaqa thiyab hatta yabruda ahaduhum falayana. Terus pakai baju yang bajunya itu banyak lubangnya hingga kedinginan supaya memang nggak enak tidur. Kalau pakai selimut amblas sendiri. Kan kita masya Allah double selimutnya supaya tidurnya enak. Tapi mereka nggak, supaya badannya kedinginan supaya nggak banyak tidur. Ini upaya mereka agar mereka memperbanyak ibadah dan mengurangi tidur. Ya. Kemudian waqad kanat Fatimah binti Abdul Malik taqul. Fatimah binti Abdul Malik itu kalau nggak salah istrinya Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Beliau mengatakan ma'alam, aku nggak tahu anna Umar bin Abdul Aziz, nggak pernah nemuin Umar bin Abdul Aziz itu mandi janabah semenjak beliau jadi khalifah. Beliau itu jadi khalifah cuma 2 tahun. Semenjak Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah itu cuma 2 tahun. 2 tahun beliau jadi khalifah nggak pernah mandi junub. Kalau di kitab dakwah utama Imam Haddad menyebutkan pernah 2 kali, tapi bukan karena jima, bukan kumpul istri, tapi karena ihtilam, mimpi, bangun sudah junub. Jadi beliau itu hadirin dalam kitab dakwah utama itu diceritakan ketika ditunjuk menjadi khalifah, ya, beliau panggil istri-istrinya, punya 4 istri, dan beliau sampaikan, beliau tawarkan kepada istrinya, kalian akan memiliki suami yang sibuk ngurusin rakyat hingga lupa mengurus istri-istrinya, keluarganya. Maka nanti saya bisa dosa kalau saya sampai nggak memberikan hak-hak kalian, wahai istriku. Maka saat ini siapa di antara kalian yang mau mundur jadi suami, jadi istriku, maka saya jatuhkan talak. Monggo, kon pokoknya gak tak kumpuli, gak pati tak reken. Kamu pokoknya jangan cari waktu saya sibuk ngurusin rakyat. Yang gak suka sekarang ngomong, saya talak. Tapi mereka berempat istrinya gak ada yang ridho ditalak. Enggak, kami tetap, walaupun nggak kau kumpuli, nggak kau berikan hak kami rela, dan yang penting kami nggak mau putus, nggak mau talak. Akhirnya tidak dicerai. Dan betul, semenjak beliau jadi khalifah tidak ada satupun istrinya yang dikumpuli sampai meninggal. Di sini disebut bahwa beliau nggak pernah mandi junub. Tapi di dalam kitab yang lain disebut 2 kali mandi junub, tapi bukan karena jima, tapi karena ihtilam, mimpi. Ya. Kemudian dalam riwayat disebutkan juga bahwa Umar bin Abdul Aziz itu ketika ihtilam malam-malam bangun tahu-tahu sudah keluar mani. Ihtilam itu kan tidak harus mimpi yang tidak benar, kadang-kadang keluar gitu sendiri. Bingung beliau ini, malam anggap jam 2 malam ihtilam, sebentar lagi subuh. Beliau panggil budaknya, minta untuk dibakarkan. Musim dingin hadirin, di sana kalau musim dingin 45 derajat.
adus ya dadi dawet kon. Ya. Ya langsung mati mungkin. Lah ini jam 2 malam manggil budaknya minta diambilkan kayu bakar untuk bikin air hangat supaya dia bisa mandi. Tapi budaknya bilang, wahai khalifah, kayu bakar milik kita stoknya habis kalau Baitul Mal ada. Baitul Mal itu berarti punyanya masyarakat. Baitul Mal punya. Kalau milik kita habis. Kata beliau, katanya budak tadi, gimana kalau kita ambil dulu punya Baitul Mal, besok kita ganti. Jawaban beliau, enggak. Saya ngambil uang rakyat untuk mandi, enggak. Kalau gitu tetap saya mau mandi janabah, saya mau sholat, saya nggak ingin tidur ataupun ibadah dalam keadaan, padahal kalau hukum fikih itu tayamum aja bisa kalau musim dingin gitu. Katanya budaknya, idzan asbaha al muslimun ghadan bila khalifah. Kalau gitu besok umat Islam tidak punya presiden, tidak punya khalifah, matek sampai harus bunuh diri. Lalu terus gimana? Ya sudah, akhirnya nyari ya, ke orang-orang tadi itu malam jam 2 malam, cari kayu bakar untuk khalifah. Kalau uang Baitul Mal tidak, hingga akhirnya dapat bikin air hangat baru mandi, kemudian beliau sholat. Memang tidak ada kayak Umar bin Abdul Aziz. Akhir khalifah yang paling adil itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, khalifah yang paling top ini pertama ya Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, baru siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini jadi presiden yang baik dalam sejarah Islam itu cuma 6 itu. Ada khilafah Umayyah, ada khilafah Rasyidin, ada Umayyah, ada belum Utsmaniyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Semua tidak ada khilafah yang seperti Umar bin Abdul Aziz, terakhir seperti itu. Makanya kita umat Islam kalau mau jadi tim sukses, kalau mau dukung orang jadi presiden, kalau sekelas Umar bin Abdul Aziz gak apa-apa hadirin. Kalau lainnya ya siap-siap aja. Kalau sampai dia korupsi, sampai tanggung jawab, pun sampai sing dukung kok. Kalau milih aja nggak apa-apa. Itu istihad kita milih mana baik mana buruk. Tapi kalau kita dukung, ya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, saya pernah cerita ya, ada satu calon wali kota datang ke saya sowan, ngomong ke saya, Habib, saya minta dukungannya. Sekarang ini wali kotanya ini banyak korupsi, Habib, wah besar. Lah kalau saya nanti jadi, insya Allah tidak sebesar itu. Ya kasaran nih, aku korupsi tapi gak akeh-akeh ngono lho. Ya masuk akal ngono lah. Kayak iku tamak serakah iki. Aku gak lah, separone lah. Jadi sudah ndak ada. Mau kiai dimundukno bayangno. Dadi iki contone ngene, Beb, ngapunten Beb, dukungan aku tak nyolong Beb. Nggih, gak akeh-akeh kok Beb. Lek wong nyolonge lah akeh maling-maling lah. Aku separone ae. Tapi nyolong izin nang kiai. Dan ndak malu hadirin. Ngomong gitu itu ndak malu. Tetapi memang kenyataan seperti itu, mau diapakan lagi. Emang pemimpin ini yang nyalon-nyalonkan ini semuanya nggak ada yang dapat keuntungan. Nggak ada, semuanya dapat untung. Ya. Semuanya dapat untung. Kalau enggak ya enggak mungkin hadir. Karena sudah memang sistemnya seperti itu. Kecuali kalau rakyat yang kumpul terus milih satu orang jadi pemimpin. Inisiatif rakyat, mungkin itu nggak nyolong. Karena dia nggak ngeluarin uang. Nggak ada bandar-bandarnya, nggak ada apa. Jadi nggak bagi-bagi proyek deh. Ya. Itu baru bisa.
Kapan Indonesia seperti itu? Insya Allah tahun 2450. Harus mati ya, Tapi doa aja sama Allah, mungkin nanti ada pemimpin yang baik ya. Makanya ulama, habaib harus gak usah jadi dukung-dukung, harus gak perlu. Ya, gak perlu sudah. Apalagi yang ada pencitraan ini. Ya, berarti kalau sudah ada pencitraan itu sudah ada yang setting. Ya. Pokoknya kita ini sekarang milih pemimpin yang kiranya tidak terlalu dolim, ya. La ilaha illallah. Kalau saya pernah ceramah waktu diundang satu bupati, ya, lagi sumpek dulu keadaan, terus ceramah. Saya ngomong terang-terangan saya. Pemimpin itu jangan dicaci maki. Pemimpin itu jangan dihina-hina. Pemimpin itu kalau salah ditegur dengan baik. Ditegur terus, ditegur. Wis ditegur, sik dolim ae, wis dongakno cepet mati. Cek gak ngeruti rakyat, cek gak terlalu dolim, dosane cek tekake. Ya ini doakan mati rahmatan lahu, daripada dosane tambahake, mending mati wae. Waktu saya ngomong gitu, semoga cepat diambil sing hadir, amin. Bupatinya murung mules, ya Allah, mati aku mati. Alhamdulillah, tapi bupatinya nggak mati, jadi kelihatannya baik itu bupati ya. Utawa dongoku sing nggak mandi, nggih. Ya kalau saya didolimi kan doa saya diterima sama Allah. Doanya orang madlum itu diterima. Yes. Kemudian wa kana al-Aswad bin Yazid yasumu fi syiddatil har hatta yasfarra badanuh. Aswad bin Yazid, beliau itu puasa dan memperbanyak puasa di musim panas sampai menguning badannya, bahkan sampai menghijau badannya. Ya hadirin, saking kepinginnya banyak ibadah sampai seperti itu. Fagila, ada yang ngomong ke dia, bila kam tu'adzib hadzal jasad, sampai kapan kau mengadab, menyiksa jasadmu ini, wahai Aswad bin Yazid? Kejem lu kan, mbok siksa awakmu ini. Faqala, kemudian beliau menjawab, innama, enggak, aku justru pingin badanku ini nanti tenang. Itu bahasa istilahnya, tapi hakikatnya ya apa namanya, kaisar kekaisaran itu apa, kerajaan atau ya kerajaan, bukan khilafah yang Islamiyah itu enggak, cuman yang megang memang muslimin. Ya mending lah, lumayan umat Islam punya kekuasaan yang besar walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi SAW. Fanzur ya akhi ila halik, lihatlah keadaanmu sekarang. Setelah melihat ibadahnya mereka ini, coba kita lihat keadaan kita. Wa ta'ammal qawla ba'dhi haula'il jamaah, dan pikirkan apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, alladzina barazu fi hadzal zaman, yang sekarang lagi muncul di zaman ini. Coba pikirkan perkataan ulama zaman ini, sufi zaman ini, yang mereka makan haram, makan syubhat, pakai baju wangi-wangi, mubakharat itu baju yang dikasih parfum atau bukhur yang mahal. Sara ahaduhum akthar ma yajri ala lisanih fadlullahi ta'ala wasi'un. Terus selalu ngomong keutamaan Allah itu luas, keutamaan Allah itu luas. Maknanya makannya aku yang haram atau syubhat ini tidak mengurangi kedudukanku di sisi Allah. Na'udzubillah. Ya. Terus kita
Ndonga tok ya Allah Ta'ala. Ini katanya Ba'dul Shalihin, adraktu aqwaman, ya, aku mengalami sekelompok kaum di mana dai-nya melempem, masyarakatnya tidur. Jadi kayak aku ini, aku nih melempem, kone turu, gak nyambung ya. Nah, bahkan akan ada satu zaman dai-nya tidur, masyarakatnya mayit. Oh, tambah gak nyambung mana. Yes, gitulah. Zaman seperti ini kita cuma bisa berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tambah parah sampai Imam Mahdi datang. Kalau saya Imam Mahdi datang, baru umat Islam bangkit, baru tuh khalifah. Oh, aku kok tim sukses sih. Tak jamin kalau saya nututi zamannya Imam Mahdi, saya insya Allah akan jadi tim suksesnya, pembelanya. Tim sukses maksudnya pembela beliau, harus, dan itu harus niat kita semua. Dan itu niatnya para salafus saleh. Di majelis mereka mengatakan kalau datang Imam Mahdi, kita niat semuanya jadi pembela beliau. Nah, itu baru wes, tidak ada khilaf. Kalau sudah Imam Mahdi datang, tidak ada beda pendapat. Muhammadiyah, BNU itu bubar kabeh wes. Syafi'i, Maliki, Hanafi bubar semuanya, karena beliau mujtahid mutlak. Jadi kita ngikuti fatwa beliau, ini sudah Imam Mahdi nih. Kita semua mau menang umat Islam. Engkau ini apa? Quds, Palestina itu kuasai lagi nanti. Al-Aqsa diambil lagi semua, dipegang sama Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya kata Rasulullah seperti namanya beliau dan nama ayahnya sebenarnya. Dan beliau turunannya Sayyidina Hasan, ibunya turunan Sayyidina Husain. Walaupun ada beda pendapat nanti. Jadi Imam Mahdi ki Habib di akhir zaman. Nas mutawatir. Mutawatir itu riwayat perawinya terlalu banyak hingga kedudukannya sama dengan Al-Quran. Yang mengingkari nas mutawatir itu mengingkari ilim, yakin, hukumnya bisa murtad. Tidak semua nas itu mutawatir. Kalau Quran sudah jelas, yang mengingkarinya murtad. Kalau hadis tidak, kecuali hadisnya mutawatir. Termasuk hadis mutawatir adalah hadis tentang wujudnya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang bilang tidak ada Imam Mahdi datang, Imam Mahdi datang, tidak ada, murtad itu. Ya. Pasti akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Kita nunggu aja pokoknya. Umat Islam punya banyak pendapat. Ada yang bilang belum lahir, ya nanti lahirnya pas waktunya beliau itu, di baiatnya nanti di Masjidil Haram, bukan di Ka'bah itu, oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa Imam Mahdi itu sudah ada sampai sekarang, sembunyi, singitan. Namanya Muhammad bin Hasan al-Askari, karena beliau itu adalah imam ke-12 dalam mazhabnya Imam Ja'far Shadiq, atau disebut dengan Syiah Ja'fariyah, karena pemegangnya itu Imam Ja'far Shadiq disebut Syiah Ja'fariyah. Beliau berpendapat bahwa Imam Mahdi ini masuk ke satu masjid, ada lubang masjid di situ di Irak. Beliau masuk sama kuda-kudanya di situ. Samra'i, namanya Samra. Namanya tempatnya itu Samra. Di Irak. Masih ada tempatnya masjid, ada lubang kecil masuk situ. Jadi Imam Mahdi itu singitan di gunung. Ada yang mengatakan di gua. Guanya di mana? Wallahu a'lam.
Dan ketika beliau sembunyi di situ, beliau bawa tongkatnya Nabi Musa, bawa macam-macam. Dan pendapat ini ditolak oleh kita Ahlus Sunnah. Ya, ditolak oleh kita Ahlus Sunnah bahwa Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Hasan Al-Askari, satu. Kedua, juga Rasulullah tidak mengatakan bahwa dia akan hidup beribu-ribu tahun seperti itu. Kayak agak hayal gitu ya, singitan, bolongan. Ya, tidak bisa diterima oleh akal. Tapi kalau akan lahir itu yang kita percaya. Itu versinya Syiah, beliau itu Imam Mahdi. Tapi kita versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi belum lahir, ya nanti lahir. Begitu Imam Mahdi itu lahir, beliau ilmunya luar biasa, beraninya luar biasa, langsung menguasai. Nanti ada sekelompok orang yang memiliki bendera hitam menjadi pengikutnya. Dan dalam riwayat zaman Imam Mahdi nanti perang ini sudah nggak ada lagi yang namanya bom, tembak, karena itu semua kan dibuatnya harus dengan bensin. Mungkin bensin wis entek kok, minyak itu wis entek. Jadi kembali pakai panah, pakai tombak, dan kembali lagi pakai kuda. Perang seperti itu. Sahib Rayatus Sud, ya, mereka pakai bendera hitam nanti yang bela Imam Mahdi. Nah, kita nanti ini berbondong-bondong yang imannya kuat, bondong-bondong pengikutnya beliau. Jadilah beliau khalifah. Beliau khalifah ala manhajin nabawi, beliau yang pegang khilafah. Iki baru khalifah temenan iki. Wow, tidak ada yang ingkar sudah, pasti semua terima. Islam langsung jaya di seluruh alam semesta ini. Ya, seluruh alam semesta ini Islam jaya. Sampai datang musuh yang berat, jenenge Dajjal. Waduh, berat ini. Imam Mahdi kewalahan ngadepi Dajjal. Orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membaiat Imam Mahdi bisa keluar, hadirin, gara-gara ketemu Dajjal ini. Dia punya keajaiban-keajaiban yang buat orang itu takjub sama dia. Nah, dalam riwayat Dajjal itu matanya satu tengah dan meluk tangan kanan kini surga kini neraka, kalau meluk aku mlebu kini delok sampai di opo. Berbondong-bondong orang mengikuti Dajjal, keluar dari Imam Mahdi sebagian. Ini tinggal orang-orang yang kuat iman aja. Akhirnya kewalahan Imam Mahdi, diperangi oleh Dajjal dan pengikutnya. Sampai begitu kewalahan, datanglah Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini belum meninggal, memang diangkat sama Allah. Mereka kata dalam Al-Quran bahwa memang Nabi Isa itu nggak disalib, digantikan orang lain itu yang disalib. Kalau versi kita umat Islam, Quran sudah jelas bener ya. Turunlah Nabi Isa, nom hadirin, Nabi Isa turun yang keberapa kali setelah beliau diangkat? Kedua kalinya. Jadi Nabi Isa itu turun di bumi ini 2 kali. Setelah diangkat ini nggak turun lagi kecuali 2 kali. Yang pertama sholat sama Rasulullah di Masjidil Aqsa, itu turun Nabi Isa, sholat bersama Rasulullah. Yang kedua nanti ini Nabi Isa turun, terus Imam Mahdi ya, dapat kekuatan dengan Nabi Isa, menang musuh Dajjal, amblas Dajjal itu, dibunuh Dajjal oleh sama Nabi Isa. Dalam riwayat Nabi Isa sholat sama Imam Mahdi. Siapa imamnya?
Imam Mahdi. Loh kan padahal ini nabi, ini bukan nabi ya, tapi Nabi Isa menghargai seorang yang dia ditunjuk Rasulullah dan anak cucunya baginda Muhammad SAW. Ya. Imam Mahdi imam. Wis Nabi Isa menang, kalah Dajjal, Islam kuat lagi. Dalam riwayat Nabi Isa itu kan waktu diangkat belum nikah, nikahnya ya nanti ini turun yang kedua kalinya. Itu dalam Ihya disebutkan bahwa insya Allah keturunnya Nabi yang nggak nikah itu cuma satu, Nabi Isa. Bukan nggak nikah, belum sempat nikah. Lah kalau versinya orang Nasrani, dia itu sibuk jadi juru penyelamat hingga akhirnya nggak nikah. Makanya pendeta nggak boleh nikah kayak Yesus. Ya. Tapi versi kita enggak, belum sempat nikah. Nanti turun ini yang kedua kali nikah. Makanya lewat dua anak wedok ojo dirabekno sentenono Imam Nabi Isa iki. Beke takon dadi mertuane Nabi Isa lah lumayan lah. Ku megena kok nek ora makommu munggah. Kon sapa? Mertuane Nabi Isa. Ya tapi lek mudun lek kae tadi perawan tuwek anakmu. Turun Nabi Isa, perang menang. Di situ nikah Nabi Isa sampai meninggal. Meninggal Nabi Isa seperti nabi-nabi terdahulu. Ya itu seperti itu yang kita kenal, kita pahami. Setelah Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal, wes rek. Siap-siap kiamah kubro. Mulai sudah. Balik lagi manusia dalam kesesatannya. Maksiat ambil Allah. Ini wis orang sok masjid sepi. Mari rame masjid sepi. Quran itu nanti dibuka tulisannya wis hilang. Diambil hurufnya sama Allah. Dalam riwayat diartikan bahwa saking tidak dibacanya Quran. Rumah ibadah kosong, masjid kosong, majelis maulid Ar-Ridwan gare aku tok mbek Qadir ulur. Nggo aku sing ya hanana Allah ulur. Biar arek gak ono kabeh wis. Tek wis buyar, majelis buyar iki saiki. Makanya Kiai Idris mana? Lirboyo itu pernah ngomong waktu saya silaturahim ke beliau. Beliau lihat ketika yang daftar di Lirboyo itu ribuan loh hadirin. Setiap ajaran baru itu ribuan. Loh, Dalwa ini saya dengar inden untuk tahun depan sudah 2000 yang daftar. Saya lihat gini, langsung ya Allah berarti kiamat sik suwe. Tenang ya Pak. Kiamat masih lama. Kalau nanti pondok sepi, pondokku Batu Anwar Taufik dadi hotel bintang 3 iku. Tutup wis. Pondok-pondok ditutup, ajur wis. Hancur sudah. Pondok gak payu, masjid tutup, wis karuan rusak. Sampai mentoknya ada hembusan angin dari negeri Yaman. Angin ini nyebar sampai ke seluruh alam semesta. Dan setiap orang yang di hatinya adalah ilaha illallah, kalau menghirup mati. Mati. Pek. Jadi kudu corona mana iki nemen kok corona ini. Mati sampai tidak sisa kecuali orang yang ragu dengan agamanya, ragu dengan Allah ini. Urip kabeh. Ya. Wong-wong mulhidin, ateis itu urip itu. Jok khawatir kon urip kon. Ya. Orang yang tidak yakin sama Allah, orang kafir, hidup semua mati kabeh kon nek somong meneh kena mambu mati. Mati semua, entek baru idza waqa'atil waqi'ah.
War idza zulzilatil ardu zilzal. Tak pikir sangka kalah nih malaikat Israfil rek sederedek ya Allah, umur ya Allah. Begitu mati semua, wis mulai idza zulzilat. Sangka kalah bunyi. Trompete Israfil diurupno. Memang itu langsung tidak ada yang bisa mendustakan. Idza zulzilatil ardu zilzala, digoncang. Cianjur ini gempa skala berapa? 6, ini skalanya 60, sekian. Kok dikocok menundunya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Sudah ini digoyang, yang dalam dikeluarkan sama Allah. Wa akhrajatil ardu afqala. Barang-barang beratnya, timahnya, emasnya, batu-batunya disembur. Wa akhrajatil ardu afqala. Faqala al insanu ma laha. Menungso bingung kabeh. Ya Allah, apa iki? Apa iki? Wis. Kiamat wis. Nah ini Dajjal ini setiap kali ada adzan ini kerangkengnya semakin kuat. Tidak tambah no adzan ini gak metu-metu adzan. Ya. Makanya kalau adzan ini nanti dilarang pakai mikrofon di dalam tek, hati-hati loh, Dajjal metu loh. Ya. Jadi seperti itu. Kiamat wis rek. Ya. Tapi kalau dengar cerita tadi kelihatannya kiamat masih agak lama. Tapi wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau lihat tanda-tandanya kiamat masih agak lama. Jadi yang jomblo-jomblo ini tenang ya, kon rabi golek sing kenal, cukup susu. Pak, kalau pengen rabi tapi jari Habib Jamal satu kiamat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.